Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my lovely student? I hope you always fine. Amin ya rabbal alamin. Okay, today we will study about tema 1 untuk kelas 3 dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, sama seperti kemarin. Baiklah, before we start our lesson, let's say basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bunda minta kalian untuk murojaah dulu ya surat An-Nas ya dengan metode Umi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita pemanasan dulu ya, branching dengan branching baby shark. Dengarkan video ini dan ikuti ya sayang. Baiklah, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai masuk KBM intinya, Bunda ingin tes dulu ya kemampuan kalian sebelumnya, karena kan kita udah belajar nih sebelumnya nih. Jadi Bunda mau tes, yaitu sebutkan 5 ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baiklah, silakan jawab dulu. Ya, bukit dulu ya. Selanjutnya yaitu apersepsi, yaitu tujuan pembelajaran. Coba perhatikan anak-anak, ada 3 gambar di situ. Ada gambar lizard, fish, and people. Ada gambar orang, cicak, dan ikan. Perhatikan gambarnya. Apa yang kalian dapat di gambar itu? Ya benar, cicak sedang apa anak? Ya, sedang merayap. Kemudian ikan sedang berenang menggunakan siripnya. Manusia sedang berjalan menggunakan kakinya. Ya, mereka bergerak ya di situ. Selanjutnya kita masuk KBM intinya, yaitu ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di situ ada gambar apa? Ya, small lizard ya. Ada gambar cicak, and then ya ada gambar tumbuhan hewan. Oke, good. Di ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan itu ada 5 ya. Pertama, bergerak, bernapas, makan, tumbuh, dan berkembang biak. Ya, coba perhatikan pretest kalian sudah benar atau belum? Kalau belum, inilah jawabannya. Oke, perhatikan cicak bergerak dengan menggunakan kakinya ya. Dia menempel di dinding. Ya, karena ada selaputnya di kakinya, sehingga cicak bisa menempel di dinding. Kemudian cicak bernapas dengan paru-paru. Makannya nyamuk ya, serangga yang ada di langit-langit rumah. Kemudian tumbuhnya bagaimana? Ya, cicak itu berkembang biak dengan bertelur ya, dengan cara bertelur. Kemudian dia menetas jadi anak cicak yang kecil. Kemudian anak cicak yang kecil menjadi besar. Benar. Selanjutnya, tumbuhan bergerak atau tidak? Ya, tumbuhan tidak bergerak seperti layaknya manusia dan hewan ya. Tapi tumbuhan bisa bergerak daun dan batangnya kalau dia ditiup angin ya, hanya bergerak sedikit ya, tidak bergerak berpindah ya, tapi bergeraknya sedikit. Kemudian pernapasan pada tumbuhan itu stomata stomata di bagian daunnya. Kemudian makanan tumbuhan apa? Ada yang tahu? Ya, air, zat hara ya di dalam tanah. Ya, kalau kita menyiram air berarti itu adalah makanan bagi tumbuhan. Kemudian tumbuhnya bagaimana, Bun? Ya, berkembang biaknya tumbuhan itu ada 2 ya, secara vegetatif dan generatif ya. Kalau vegetatif berarti dia tidak kawin, artinya dia memiliki spora. Jadi dia menggunakan sporanya tersebut tadi, sehingga dia bisa tumbuh kembali ya, seperti jamur ya. Jamur tuh punya spora, jadi dia menyebarkan sporanya di tanah dan akhirnya nanti tumbuh lagi jamur yang baru. Seperti itu. Kalau yang secara kawin
Ya benar, ada benang sari, ada putiknya ya. Benang sari. Ya benar, benang sarinya jantan, yang putiknya itu betinanya. Jadi dia kawinnya secara vegetatif dan generatif. Ya benar, generatif. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri perbedaan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya. Bisa dilihat gambarnya bird and butterfly. Ada gambar burung, ada gambar kupu-kupu ya, butterfly. Sama seperti tadi ya. Kedua hewan ini memiliki ciri-ciri yaitu bergerak, bernapas, makan, tumbuh, dan berkembang. Coba Bunda minta kalian tuliskan atau sebutkan, bisa tulis atau sebutkan ya, burung bergeraknya dengan menggunakan apa? Burung sama capung bergeraknya menggunakan sayap. Benar, terima kasih sayang. Selanjutnya bernapasnya ya, kalau burung dia menggunakan paru-paru atau pundi-pundi udara ya. Kemudian kalau kupu-kupu trakea. Berbeda ya. Jadi perbedaannya kalau kupu-kupu pakai trakea, kalau burung itu pundi-pundi udara ya. Selanjutnya atau kantong udara yang ada di dalam tubuhnya. Makanannya bagaimana? Sama atau tidak? Kebanyakan burung itu makan serangga ya. Tapi kalau kupu-kupu itu menghisap nektar ya, atau madu yang ada di bunga-bunga. Makanya itu gambarnya di situ kupu-kupunya sedang dekat dengan bunga karena dia menghisap nektar yang ada di dalam bunga, itu dalam bunga. Kemudian tumbuhnya bagaimana, Bun? Oke, kalau burung itu termasuk perkembangbiaknya dengan cara bertelur ya. Jadi telurnya menetas, kemudian jadi anak burung. Anak burung semakin besar, tumbuh, membesar, badannya semakin tinggi, dan akhirnya jadi burung dewasa. Selanjutnya kalau untuk butterfly bagaimana, Bun? Nah, ini berbeda ya perbedaannya. Kalau butterfly atau kupu-kupu dia sama telur dulu, dari telur, kemudian telurnya menetas jadi ulat, kemudian dari ulat kepompong menjadi kepompong ya. Setelah menjadi kepompong dia menjadi kupu-kupu ya. Benar. Wah, anak Bunda udah pinter semua ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bunda ingin kalian baca halaman 18. Coba perhatikan bukunya. Halaman 18 ya, buku tematiknya. Di situ ada gambar apa ya, Nak? Ya, ada gambar orang yang sedang memberi makan hewan peliharaannya ya, ada kucing. Kemudian apa lagi, Nak? Lihat gambarnya. Ya, di situ ada bunga-bunga ya, dia berada di taman. Bisa dibaca. Nina melihara kucing peliharaannya dengan baik. Nina memberikan makan ya. Dengan teratur kucingnya kini tumbuh menjadi besar dan lincah. Bahkan kucing Nina sudah memiliki anak kucing yang lucu. Nah, jadi itu ya. Dia menjelaskan tentang perkembangbiakan kucing Nina. Kemudian ibu Nina senang berkebun. Ibunya menanam bermacam-macam tanaman hias. Kemudian dia menyiraminya secara teratur. Memberi pupuk ya. Karena pupuk tadi itu kan mengandung zat hara ya di dalam tanah yang diisap atau yang diserap sama tumbuhan sehingga menjadi makanannya. Ya, kalau kita menyiram air, kemudian zat hara itu terurai dan diserap sama tumbuhan. Kemudian tumbuhannya menjadi besar, berbunga, menjadi bunga-bunga yang cantik ya. Bisa juga nanti dari bunga itu ada tumbuh buah ya, bisa jadi kalau itu kalau pohon ya. Kalau tanaman hias itu biasanya bunga ya, saya. Baiklah, sudah diperhatikan tadi ya.
Apa yang kamu ketahui tentang teks yang dibaca tadi? Ya benar, tadi sudah Bunda jelasin. Yang kalian lihat adalah seperti itu. Kemudian perhatikan kedua gambar pada halaman 19. Coba lihat halaman 19. Ada apa ya halaman 19? Coba perhatikan. Ya, di bagian yang atasnya ya sayangnya ada gambar ikan dan elang. Ikan dan elang. Perhatikan ikan dan elang tersebut. Kemudian jawab pertanyaannya. Apa perbedaan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan burung elang dan ikan? Ada yang tahu? Benar. Kalau ikan bergerak menggunakan siripnya, sedangkan elang menggunakan sayap. Bernapas ikan menggunakan insang, sedangkan elang menggunakan paru-paru atau pundi-pundi udara ya. Pundi-pundi udara itu digunakan ketika burung atau elang sedang terbang ya nak ya. Jadi dia menyimpan kantung udaranya agar dia bisa tetap bernafas. Karena tahu sendiri kan di atmosfer kita itu udara di atas itu sangat tipis ya. Jadi dia menyimpan oksigennya di dalam pundi-pundi udaranya seperti itu. Jadi dia tetap ada paru-parunya dan dia juga menyimpan udara tersebut saat terbang dengan menggunakan pundi-pundi udaranya. Selanjutnya yaitu perkembangbiakannya. Kalau ikan ya bertelur ya. Kalau ikan yang sedikit besar atau termasuk hewan mamalia dia jenisnya beranak ya. Kayak ikan paus, lumba-lumba, kuda nil, anjing laut itu termasuk mamalia. Tapi kalau ikan Nemo yang kecil-kecil itu biasanya bertelur, salmon itu bertelur. Kemudian kalau elang bertelur ya, elang termasuk bertelur. Tumbuhnya bagaimana? Ya kalau tadi yang bertelur itu dari telur menetas menjadi anak ikan atau anak elang, kemudian tumbuh membesar ya, semakin tinggi dan atau semakin panjang ya. Kalau ikan semakin panjang dan menjadi ikan dewasa. Makanannya apa? Kalau ikan makanannya ya ikan-ikan kecil, jadi ikan yang lebih kecil dari dia ya, dia makan ikan-ikan. Sedangkan kalau elang juga sama, memakan ikan, memakan daging ya. Benar. Baiklah, sudah tahu ya tadi perbedaannya jadi apa sayang? Ya benar. Jadi perbedaannya adalah pernapasannya. Ya benar. Kalau ikan bernapas dengan insang, kalau elang bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Dan bergeraknya kalau ikan dengan sirip, kalau elang dengan sayap. Oke, baiklah, Bunda minta untuk Ananda untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Dari pelajaran kita hari ini kita mengetahui ciri-ciri perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup ya, yang tadi ada pernapasannya, makannya apa, tumbuhnya bagaimana, kemudian perkembangbiakannya bagaimana, bergeraknya dengan apa ya. Di sini setiap hewan Allah ciptakan itu berbeda-beda ya sayangnya. Jadi kita bisa mengetahuinya dan menjaga ekosistem kita. Iya benar. Jadi kita harus menjaga dan merawat apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Tumbuhan harus kita rawat. Hewan peliharaan kita seperti kucing itu juga harus dirawat itu. Jadi kita tahu kekurangan kucing kita apa, ya maka kita bisa membantunya ya. Kalau punya hewan peliharaan harus atau wajib dikasih makan ya.
Nanti kalau dia mati, kita yang berdosa. Jadi pembelajaran hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita tahu perbedaannya, kita mendapatkan pengetahuan tentang hal itu. Ya, Bunda harapkan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak lupa memberi makan hewan kita, tidak lupa memberi air untuk tanaman kita. Ya benar, itu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Dan terus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Dan kita insya Allah terhindar dari segala macam penyakit ya, seperti COVID saat ini. Baiklah, sebelum Bunda tutup, Bunda ingin dulu kita sedikit drill ya, ada latihan sebentar, post test. Tuliskan beberapa ciri belalang dan putri malu. Oke. Tuliskan perbedaan ciri-ciri ya, belalang dan putri malu, ciri-ciri tadi pertumbuhan dan perkembangannya. Bisa ditulis ya, apa ciri-cirinya, bernapasnya dengan apa, tumbuhnya bagaimana, berkembang biaknya bagaimana, bernapasnya dengan apa, bergeraknya dengan apa ya, makanannya apa, bisa dituliskan. Kemudian yang poin kedua, buatlah kalimat dengan menggunakan kata tumbuh, anugerah, berjalan, dan merayap. Bisa kalian buat karangan ya. Contoh, bunga atau tumbuhan tumbuh dimulai dari biji, kemudian keluarlah akar, kemudian ada batang, setelah batang ada daun. Nah, bisa tuliskan itu, buat kalimatnya ya. Jadi contohnya anugerah, semua makhluk hidup adalah anugerah Tuhan yang diberikan oleh manusia. Boleh seperti itu kalimatnya. Selanjutnya berjalan apa? Dan merayap itu apa? Buat satu kalimat, satu kata tersebut ya. Jadi ada 4 kalimat ya, untuk 4 kata berikut. Terus ciri-ciri belalangnya tadi apa ya saya? Bernapasnya dengan apa? Tadi ya, putri malu juga bernapasnya dengan apa? Boleh lihat di halaman 17 ya gambarnya, jadi bisa tahu perbedaannya apa. Bagi yang tidak bisa ikut di Zoom Bunda ya, kegiatan belajar Bunda, tolong isi untuk post testnya ya saya ya. Nanti jawabannya tolong kirimkan foto ke WA Bunda, oke? Ke WA Bunda Fatimah. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita tutup, Bunda akan berikan sedikit wejangan tentang Islamic Character Building atau pesan Islami. Gitu. Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, di sini adalah perkembangbiakan manusia, perkembangan reproduksi atau perkembangbiakan manusia ya. Pertama Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian dari tulang rusuk Nabi Adam diciptakannya Hawa. Selanjutnya Adam dan Hawa menikah dan kemudian memiliki anak, dan sampai sekarang lah ya. Jadi ketika kita berjalan di muka bumi ini, kita perhatikan bagaimana ciptaan Allah sehingga kita bisa bersyukur ya benar atas semua kuasa yang Allah berikan kepada kita, dan kita wajib untuk menjaganya ya, dengan menjaga lingkungan ya, apa yang ada di sekitar kita punya peliharaan hewan, kita jaga, kita rawat. Insya Allah dengan begitu kita merasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Sebelum tutup ini, Bunda minta dulu ya, kita brain gym head, shoulder, knee, and toes. Oke, bisa perhatikan videonya. Baiklah,
baiklah, terima kasih untuk anak bunda atas waktunya yang mendengarkan YouTube bunda hari ini. Apabila ada yang masih belum dipahami, bisa di chat di kolom komentar di YouTube bunda, atau nanti bisa hubungi bunda secara langsung kalau ada yang belum dipahami. Oke, bunda tutup. That's all I could tell you for this time being. I'm sorry if I made many mistakes. Thank you very much for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like and subscribe my channel. Oke, bantu untuk subscribe channel bunda ya sayang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.